Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ariteletial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, terutama Bapak Ibu honorer XTHK2 atau tenaga honorer kategori 2. Ada kabar gembira dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Bapak Ibu honorer. Bapak Ibu, begitu gencarnya informasi mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K baru-baru ini. Bahkan sejak lama juga para honorer seluruh Indonesia mendengungkan kiranya pengangkatan menjadi ASN itu diwujud nyatakan oleh pemerintah. Ternyata hal tersebut terkabul Bapak Ibu. Satu informasi terbaru dimuat oleh ayobandung.com pada Sabtu 8 Juni 2024. Dengan topik informasinya bahwa tenaga honorer dijanjikan segera berstatus ASN. Menpan RB putuskan pengangkatan XTHK2 jadi P3K 2024 lewat jalur ini. Nah, hal ini yang perlu kita tahu Bapak Ibu, kira-kira jalur apakah pengangkatan honorer XTHK2 tersebut? Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com. Pada tahun ini, pemerintah dalam hal ini Menpan RB yaitu Abdullah Azwar Anas tengah fokus pada penuntasan persoalan tenaga honorer. Satu kategori yang menjadi fokus khusus dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024 tahun ini adalah XTHK2. Ini adalah suatu hal yang wajar karena memang XTHK2 adalah para honorer yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi di negeri ini dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. XTHK2 merupakan tenaga honorer kategori 2 yang telah terdaftar dalam pengangkatan atau pangkalan database BKN berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 649 tahun 2023. Selain itu, berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 5 tahun 2010, THK2 merupakan tenaga honorer yang penghasilannya tidak bersumber dari APBN ataupun APBD. Jadi mereka yang terdaftar dalam THK2 telah berhasil memenuhi syarat berikut ini. Pertama, telah diangkat oleh pejabat yang berwenang, kemudian bekerja di lembaga pemerintah, seterusnya memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2025. Ini sepertinya rancu ini Bapak Ibu ya, ini sementara kita belum sampai pada 2025 ya. Tetapi yang kita tahu tentang pendataan adalah di 2005 kalau patokannya kita pada peraturan lama. Seterusnya berusia minimal 19 hingga 46 tahun pada 1 Januari 2006. Nah, berarti ini maksudnya 31 Desember 2005 Bapak ya. Itu poin ketiga, yaitu memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Nih. Nah, tentunya ini semuanya adalah pegangan para honorer yang membuat mereka yakin bisa diangkat menjadi ASN. Karena sebelumnya sudah pernah ada pengangkatan, Bapak Ibu ya. Di berbagai kesempatan, Menpan RB telah menyatakan bahwa nasib XTHK2 harus diselesaikan pada tahun 2024 tahun ini. Menteri Anas memutuskan penuntasan persoalan XTHK2 ini akan dilakukan melalui seleksi CSN 2024 mendatang. Walau sebenarnya
dari apa yang telah disampaikan pemerintah melalui Menpan RB bahwa seleksi yang akan diikuti oleh para honorer di tahun 2024 tahun ini adalah seleksi yang sifatnya formalitas saja. Dengan hanya seleksi formalitas, maka jelas bahwa para honorer akan mendapatkan akan mencapai permintaannya untuk diangkat menjadi ASN. Namanya saja tes formalitas, artinya sekadar untuk registrasi supaya ada kepastian bahwa para honorer tersebut masih aktif melaksanakan tugas ataupun tidak. Jadi pada CASN 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memastikan semua tenaga honorer yang telah masuk dalam database BKN akan segera berstatus ASN dan menerima NIP. Pada informasi sebelumnya juga telah disampaikan bahwa 100% para honorer di tahun 2024 tahun ini resmi diberikan NIP oleh pemerintah. Karena semua diangkat menjadi ASN walau dengan dua status, yaitu P3K full time dan P3K part time. Baik P3K full time dan part time sama-sama mendapatkan SK ASN dan NIP ASN. Hanya yang menjadi pembedanya adalah dari sisi volume kerja, demikian juga dengan pendapatannya Bapak Ibu. Tapi statusnya ASN. Kemudian bila Bapak Ibu diangkat menjadi ASN dalam arti P3K part time, jangan khawatir Bapak Ibu, karena memang pengangkatan Bapak Ibu menjadi P3K part time adalah batu loncatan untuk menjadi P3K full time. Meskipun telah dijamin kelulusannya, Menpan RB tetap mewajibkan XTHK 2 untuk mengikuti serangkaian tes CASN 2024. Mengenai seleksi atau tes CASN 2024 yang diwajibkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada seluruh honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Namun, Bapak Ibu honorer diyakinkan, jangan khawatir, jangan cemas, karena itu adalah hanya tes formalitas. Artinya lulus tidak lulus tes Bapak Ibu, honorer tetap diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status ASN P3K. Bahkan di sini disampaikan juga ini merupakan satu ketegasan bahwa meskipun telah dijamin kelulusannya, Menpan RB tetap mewajibkan XTHK 2 untuk mengikuti serangkaian tes CASN 2024. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan khawatir dengan tesnya, itu adalah hanya sekedar formalitas. Hal tersebut sebagai formalitas dengan tujuan lain untuk melakukan pendataan ulang. Jadi pendataan ulang dimaksud Bapak Ibu hanya untuk memastikan bahwa honorer yang telah terdaftar dalam database BKN itu benar-benar ada dan aktif melaksanakan tugas, tidak ada masalah administrasinya, dan seterusnya. Demikian informasinya. Dengan akhir kata, selamat bagi Bapak Ibu honorer, terutama XTHK 2 yang segera meraih impian menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.